belakangan ini tuh ada isu kesehatan yang cukup menggemparkan publik. Di mana banyak pasien anak-anak yang sudah melakukan cuci darah di rumah sakit nih ada beberapa cuplikannya. Viral dan sontak bikin was-was, unggahan serta thread di media sosial bertagar banyak bocil cuci darah di RSCM. Berarti udah berapa tahun? Hampir 4 tahun. Cuci darahnya berapa kali seminggu? Seminggu 3 kali, Pak. Bukan cuma sekali seminggu, 3 kali. Seminggu 3 kali? Iya. Katanya kalau seseorang sudah terkena penyakit ginjal, maka sepanjang hidupnya harus melakukan prosedur cuci darah. Memang perlu cuci darah seumur hidupnya. Welcome back to Sarwenda Juice Diary. Sarwenda Juice Lovers, gimana kabarnya nih hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Pada episode Dokter Set kali ini, kita akan membahas sebuah isu kesehatan yang belakangan cukup menjadi sorotan publik. Di mana terdapat banyak kasus pasien anak-anak yang melakukan prosedur cuci darah di rumah sakit. Isu ini tentunya sangat memprihatinkan dan menarik untuk menjadi sebuah pembahasan yang serius. Seperti biasa, aku hari ini nggak akan sendirian karena aku akan ditemani oleh Dr. John yang udah hadir di sini. Halo, apa kabar dokter? Halo Bunda, sehat tentunya. Wah, langsung aja ya dok. Kita ke topik pertama yaitu tentang prosedur cuci darah, di mana biasanya berkaitan dengan adanya gangguan kesehatan pada ginjal. Bener gak dok? Benar sekali. Nah, bisa dijelaskan nggak dok, gangguan kesehatan ginjal seperti apa yang sampai mengharuskan penderitanya melakukan cuci darah? Nah, jadi aku jelasin dikit mungkin tentang ginjal itu ya, organ seperti apa. Jadi ginjal itu organ pada manusia, jumlahnya ada 2, kiri dan kanan. Betul. Di mana fungsinya untuk menyaring cairan dalam darah. Menyaring cairan, berarti kalau kita minum apapun pasti ke ginjal ya kan? Sebenarnya lebih dari darah yang disaring. Jadi di dalam darah itu ada banyak komponen, ada cairan dan kadang ada juga sisa-sisa metabolisme. Misal habis kita ada tubuh memerlukan membuat gula seperti itu, ada sisa-sisa yang harus dibuang, itu dibuang melalui ginjal. Jadi ginjal itu aku bilang mungkin kayak saringan, kayak filter kita bilang, kayak filter dari fungsinya. Di saat kondisi di mana ada penyakit pada ginjal, di mana yang sudah berat kita sebut gagal ginjal. Itu ginjal tidak bisa memfilter. Bocor gitu jadinya? Antara bocor ataupun tersumbat. Kalau tersumbat, jadi zat-zat yang harusnya dibuang tertumpuk di tubuh jadi toksik di tubuh. Apa aja sih faktor penyebab seseorang terkena penyakit gagal ginjal? Sebenarnya ada banyak sekali faktornya. Jadi bisa pertama dari ada penyakit-penyakit yang kronik, misalkan ada diabetes atau kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung itu bisa pengaruh. Kedua bisa juga dari mungkin karena pola hidup kita kebiasaan menahan kencing ataupun jarang mau minum air putih. Jadi minumannya yang manis-manis. Betul, minum-minuman kemasan, kadang yang ada banyak kandungan bahan pengawet atau banyak zat aktif kimia yang kita tidak tahu efek jangka panjang. Apakah pengobatan penyakit gagal ginjal ini hanya bisa dilakukan dengan prosedur cuci darah? Bergantung dari derajat keparahannya Bunda. Jadi gagal ginjal itu ada beberapa stage, di mana stage 1 sampai stage 5. Stage 1 yang paling ringan, stage 5 yang paling berat. Kalau stage 1 berarti dia masih bisa pakai obat, terus dia sembuh? Betul. Kadang beberapa kalau stage 1 itu ada yang masih bisa kembali fungsinya. Jadi belum perlu cuci darah. Namun yang kalau udah masuk stage 5, kadang kita melihat dari kondisi fisiknya juga seperti itu, kadang umumnya perlu cuci darah rutin. Nah dok, nih aku pernah dengar nih, katanya kalau seseorang sudah terkena penyakit ginjal, maka sepanjang hidupnya harus melakukan prosedur cuci darah. Apa itu sebuah fakta? Nah, kalau untuk kondisi ginjalnya tersebut yang sudah parah, baik lagi ke gagal ginjal yang sudah stage lanjut itu, maka jika sudah memang perlu cuci darah seumur hidupnya. Karena jadi udah sekali mulai cuci darah, itu nggak bakal bisa stop? Tergantung cuci darah indikasinya. Biasa kalau memang indikasi untuk kondisi gagal ginjal yang untuk menyaring darah kita, dia biasa akan seterus-terusnya seumur hidup. Wah, setelah mendengar penjelasan dokter tadi tentang penyakit gagal ginjal nih, prosedur cuci darah, waduh kayaknya rasanya cukup mengerikan ya Sarwenda Juice Lovers. Kayak dengernya kayak, berarti tuh dia harus kayak berapa lama sekali tuh ya? Kadang ada yang rutin bisa awal mungkin ada seminggu sekali, ada juga kadang seminggu 2 kali. Bergantung dari keparahan masing-masing. Kadang kalau kita lihat seminggu sekali mungkin nggak kuat, pasiennya tetap kondisinya tidak membaik, mungkin kadang perlu ditingkatkan frekuensi, ada yang 2 kali seminggu seperti itu.
Tapi ya dok, seperti yang aku sebutin tadi di awal, belakangan ini tuh ada isu kesehatan yang cukup menggemparkan publik. Di mana banyak pasien anak-anak yang sudah melakukan cuci darah di rumah sakit nih ada beberapa cuplikannya. Viral dan sontak bikin was-was, unggahan serta thread di media sosial bertagar banyak bocil cuci darah di RSCM. Timnet meng-cross-check hasilnya, faktanya memang harus jadi perhatian orang tua. Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI benarkan hal ini. Berarti udah berapa tahun? Hampir 4 tahun. Cuci darahnya berapa kali seminggu? Seminggu 3 kali Pak, bukan cuma sekali seminggu. 3 Seminggu kali. 3 kali? Iya, hari Senin, Rabu, sama Sabtu anak saya cuci darahnya. Semudah ini, seganteng ini cuci darah. Iya Pak, bukan dari itu saya Pak. Sebabnya kata dokter kira-kira apa? Karena nggak pernah minum air putih, minumannya air kemasan terus. Oh, jadi nggak pernah minum air putih, jarang minum air putih. Nggak pernah. Nggak pernah? Subhanallah, ini rekor ini ya. Nggak pernah minum air putih, jadi minumnya yang berwarna-berwarna terus. Iya, Pak. Itu dari dulu, Dari kecil dari kecil. Memang nggak mau sama air putih. kurang suka Kurang suka minum, sekali minum yang berwarna-berwarna. yang manis-manis. Nah kalau misalnya melihat berita tadi ya, sebenarnya ada agak mengejutkan ya dok. Karena kan biasanya kita tahu kalau misalnya penyakit gagal ginjal tuh umumnya tuh kayak Penyakit orang tua lah ya Bun ya. iya kan, umurnya mungkin udah lanjut gitu kan. Kadang kita ada beberapa faktor. Kalau aku bagi sih ada faktor internal, faktor eksternal. Internal itu memang dari dalam tubuh sudah ada. Misalkan pertama ada gangguan genetik bisa. Oke. Kedua ada penyakit autoimun bisa juga. Bisa juga ada penyakit-penyakit dalam tubuh. Misalkan kurangan darah atau anemia, ada gangguan pada jantung bisa pengaruh. Yang kedua itu faktor eksternal, faktornya dari luar. Yang awalnya ada di tubuh. Misalkan kita konsumsi obat-obatan atau vitamin-vitamin. Pertama mungkin obat-obatan melebihi dosis dari dokter atau sembarangan. Kedua bisa juga banyak vitamin-vitamin kadang kita nggak tahu entah keasliannya asli apa tidak. Entah dia sudah lewat standar BPOM atau tidak. Kita tidak tahu efek jangka panjangnya seperti itu. Ataupun minuman-minuman yang sekarang juga banyak tren. Minuman-minuman kemasan yang banyak sekali kandungan kayak bahan tambahan ya kalau aku bilang lah. Antara zat aditif, zat penguat rasa, atau zat pengawet itu kadang bisa mempengaruhi juga. Memberatkan fungsi ginjal kita. Aduh, dengernya aja kayak udah berat banget gitu ya. Cuci darah ini mungkin merupakan prosedur yang baik bagi penderita gagal ginjal ya dok. Namun jika dipraktikkan kepada anak-anak kan ada efek samping tertentu nggak tuh kira-kira? Sebenarnya kalau untuk cuci darah tersendiri itu efek ke anak-anak mungkin lebih ke efek ke kalau anak-anak itu kita anggapnya mungkin usia 5 sampai usia 10 seperti itu kan umumnya harusnya anak yang lagi aktif, bersosialisasi ataupun ada yang baru belajar di sekolah. Nah, dengan ada cuci darah tentu menyita waktu mereka untuk bersosialisasi, bersekolah jadi bisa mengganggu pertumbuhan dan perkembangan. Dan kadang yang susah kalau dia mengganggu mentalnya. Jadi mungkin merasa minder atau dia berasa kok beda sama teman-temannya, depresi kadang bisa juga pengaruh. Nah pertanyaan selanjutnya nih mungkin bisa jadi awareness bagi orang tua atau mungkin anak-anak dan remaja yang menontonnya ya dok. Ada nggak sih sesuatu yang bisa dideteksi sedini mungkin ya jika seorang anak-anak mulai mengalami penyakit ginjal gitu? Sebenarnya gejala-gejala awal mungkin kita bisa lihat dari kayak frekuensi dia buang air kecilnya. Jika kita lihat frekuensinya makin sering ataupun dia kayak kita lihat kok dari udah 8 jam atau 6 jam tidak ada buang air kecil sama sekali. Dalam kondisi dia sudah tidak pakai pampers ya Bun. Jadi kita udah tahu emang dia harusnya ke toilet seperti itu. Misalkan kayak gitu, mungkin bisa ditanda-tanda awal. Gejala lainnya bisa juga mungkin pas setiap kali dia buang air kecil, dia kelihatan mukanya mungkin kayak menahan nyeri. Atau kadang kan mungkin anak-anak belum bisa ngomong nih sakitnya atau nggak bisa spesifik sakitnya pas buang air kecil. Mungkin mukanya ada raut-raut kayak pernah nyeri atau dia kayak nggak mau atau takut ke toilet. Nah mungkin itu saja hal itu tanda ada gangguan pada saluran kencingnya. Hal apa aja sih dok yang harus dihindari agar kesehatan ginjal tetap terjaga? Apalagi anak-anak di sekolah nih pastinya suka jajan sembarangan ya kan kalau itu. Betul. Kalau itu nggak usah dikasih duit jajan ya kan? Iya itu salah satu tipsnya. Mungkin tapi takutnya anak-anak sekarang ngutang atau minjem duit teman. Oh my god, bisa ya kan anak-anak 5-10 tahun udah kepikiran kayak gitu. Mungkin ya. Seperti itu. Mungkin tips-tips lainnya mungkin pertama bisa anjurin anak minumnya rutin. Atau kita kasih mungkin tips buat bunda atau para orang tua siapkan botol minum jangan yang terlalu kecil.
Jadi kayak kita bilang, misalnya kita siapkan, ini tolong habisin nih. Pulang masih udah habis. Nah takutnya itu dibuang. Kedua, edukasi jangan nahan kencing. Jadi kalau setiap kali dia mau buang air kecil, kalau bisa langsung aja izin ke gurunya. Kadang anak takutnya malu atau apa. Oh iya. Jadi menahan, ujung-ujungnya resikonya nanti ke penyakit ginjal ya dok. Nah, sebelum menutup perbincangan kita hari ini, Dok, aku mau tanya nih tentang asumsi-asumsi yang bisa dibilang ini tuh secara umum semua orang sih sebenarnya tahu ya. Pertama, apa benar kebiasaan menahan buang air kecil berpotensi seseorang terkena gagal ginjal? Itu sih betul. Jadi itu efek jangka panjangnya. Jadi. Betul ya. Terus yang kedua, benar nggak sih dok seseorang yang divonis terkena penyakit gagal ginjal hidupnya tidak bertahan lama? Kalau hal ini bergantung dari derajat keparahan masing-masing orang. Dan juga apakah ada penyakit lain yang menyertai. Ada juga orang yang bisa hidup dengan cuci darah rutin. Mungkin dia membaik dari 2 kali seminggu bisa berkurang frekuensi jadi sekali seminggu. Ada juga yang memang udah 2 kali seminggu terus ada perburukan. Misalkan ada penyakit lain yang nggak diobati bisa umurnya komplikasi ya. Komplikasi betul sekali. Ya namanya umur juga orang nggak ada yang tahu ya. Nanya dokter juga dokter bingung ya kan. Nah ini pertanyaan berikutnya nih. Kalau misalnya manusia hidup dengan 1 ginjal, bisa nggak? Secara medis sebenarnya bisa saja hidup dengan 1 ginjal. Namun kualitas hidupnya tentu akan berbeda. Kualitas hidup orang yang punya 2 ginjal dengan kualitas 1 ginjal. Tentu jadi kayak fungsi pembuangannya tidak akan sebagus yang punya 2 ginjal. Karena kerjanya di 1 ginjal dan lebih berat kerjanya. Kedua, sebenarnya kalau untuk opsi lain penanganan selain cuci darah, bisa juga kayak transplant ginjal. Makanya kadang transplant ginjal itu berarti kita memakai ginjal sehat orang lain dimasukkan ke ginjal kita yang sudah rusak. Makanya kadang baik istilah orang jual ginjal aja gitu, seperti itu. Kalau misalkan itu sebenarnya kadang buat transplant ginjal. Jangan ya dek ya. Oke Sarwenda Juice Lover, tadi kita udah banyak bahas seputar penyakit ginjal nih. Jadi banyak banget nih edukasi yang bisa kita ambil dari pemaparan Dr. John tadi ya. Nah, buat Sarwenda Juice Lover nih, jangan lupa untuk banyak minum air putih, hindari makanan dan minuman yang aneh-aneh juga ya, biar kesehatan juga tetap terjaga. Pola hidup juga ya, dan bunda-bunda di rumah juga nih, lebih perhatikan lagi nih apa yang dikonsumsi oleh anak-anak yang mungkin belum paham tentang dampak jangka panjang dari makanan atau minuman tersebut. Nah, akhirnya aku dan dokter udah harus pamit nih. Terima kasih banyak nih dokter sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini dan sharing pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Buat Sarwenda Juice Lovers di rumah nih, ikutan terus ya keseruan Dr. Said di episode lainnya. Dan pastikan kamu udah subscribe Sarwenda Juice Official supaya nggak ketinggalan update-nya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih dokter. Sama-sama Bunda. See you, stay healthy for a longer life.